kali ini kita akan coba sesuatu yang berbeda ya, berbeda daripada yang biasanya, tapi semoga aja ini ada manfaatnya. Jadi kita kali ini akan coba belajar menggambar menggunakan AutoCAD. AutoCAD-nya seri apa saja sebenarnya bebas ya, tidak harus seri ini. Nah, ini AutoCAD yang saya gunakan ini adalah versi yang 2017. Nah, kalau secara standarnya ya, standarnya AutoCAD itu defaultnya itu bentuknya seperti ini tampilannya. Ini idealnya adalah seperti ini tampilannya, tapi saya rubah tampilannya menjadi standarnya saya maksudnya. Nah, jadinya seperti ini standarnya saya. Panel-panel yang saya gunakan untuk menggambar adalah ini. Nah, kita akan kali ini akan coba menggambar ini. Ini saya download tadi di mana ya, saya lupa. Ambil saja sebagai contoh yang dari internet. Nah, kita perhatikan di sini ini adalah A, kemudian ada arah panah ke sana, berarti ini adalah tampak depan depan itu ini. Jadi kita coba akan gambar ini dari pandangan depan. Nah, kita lihat di sini ada lingkaran diameter 25, kita coba buat lingkaran. Untuk membuat lingkaran kita gunakan yang namanya circle. Ini circle, tekan bebas ya. Karena diameter maka kita di mouse itu kita klik kanan, diameter, ketik 25 enter. Kalau kecil besarkan saja, tinggal cara membesarkannya di mouse itu kan di tengah ada scroll ya. Mouse-nya tengah, kira-kira tengah, kemudian scrollnya putar ke depan. Nah, geser lagi ke sini, putar lagi ke depan. Hasilnya seperti ini ya. Atau kalau mengecilkan tinggal putar ke belakang. Kemudian berikutnya ada ini, kita lihat di sini ada jarak 64. Kemudian dari sini ke sini ada lingkaran lagi diameter 50. Kita buat yang lingkaran diameter 50. Klik circle, klik titik tengah lingkaran. Sebentar, nah ini klik kanan, diameter 50. Kita kecilkan sedikit. Kalau kita lihat di sini ada jarak 64. Kita buat garis dari kuadran atas ke kiri 64. Caranya tinggal ketik aja add min 64,0. Nah, dia akan ke arah kiri. Kemudian kita lihat di sini ada jarak ke bawah 16. Kita ketikkan add 0,-16. Seperti itu. Kemudian ke kanan. Nah, ke kanan ini kita perhatikan dulu di sini, ternyata di sini ada garis tegak ya. Berarti kita pinjam dulu di kuadrannya ini. Sebentar, paling tidak minimal 1 detik di kuadran ya, kuadran ini. Naikkan lurus sampai muncul garis. Nah, ketika ada persilangan garis diklik saja. Kemudian tarik ke bawah ke kuadran. Diklik, setelah diklik, klik kanan, enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita perhatikan lagi ke sebelah kanan bawah. Di sini ada ukuran 56 ke kanan, berarti kita klik line, ini line. Kita klik di kuadran bawah, kita ketik add 56,0, enter. Kemudian kita perkecil sedikit, kita naik. Kalau kita perhatikan di sini ada jarak 75. Kita ketik add 0,75, enter. Kemudian di sini jaraknya ada 16 juga, berarti kita ketik add min 16,0. Kemudian ke bawah. Di sini ada jarak, ini ada jarak 16 juga, tapi kita kan agak kesulitan ngetik ke bawah daripada misalnya kita ngitung 70 berapa tadi. 75 dikurangi 16, itu kan kita hitung-hitung. Nah, kita manfaatkan saja garis lurus ke bawah, klik seperti ini, klik kanan enter. Daripada kita ngitung, kita klik lagi garisnya, kita klik ujung garisnya sisi bawah, kita ketik add 0,16, enter. Nah, dia akan naik ujungnya. Kemudian dari ujung garis ini kita buat garis ke kiri dengan cara yang sama, yaitu line.
Kemudian kita klik ujung garis yang ini, kita geser sampai di sini ya. Karena kalau kita lihat di sini ada garis lurus, berarti kita pinjam kuadrannya dulu. Kemudian kita luruskan ke bawah, nanti sampai muncul tanda silang seperti ini, diklik, kita geser naik. Klik kanan, enter. Setelah diklik ya. Nah, di sini ada garis. Kalau kita perhatikan gambar di sini tidak ada, maka ini harus kita hapuskan menggunakan perintah yang namanya trim. Ini trim. Trim, langsung aja klik kanan sekali. Setelah masuk gambar ya, garis ini diklik, dia akan hilang. Klik kanan, enter. Kemudian kita di sini ada garis ya. Garis kita lihat sisi samping dari depan ya. Ada garis, jaraknya 13. Nah, ini sebenarnya caranya macam-macam. Kita gunakan salah satunya yaitu offset. Ini namanya offset. Kita ketikkan 13, enter. Klik, klik bawahnya. Nah, dia akan keluar garis. Kemudian kita lihat lagi di sini ada lingkaran, tapi di belakang garis nyata ya. Sehingga harus kita sembunyikan dengan jarak berapa? Di sini ada 32. Kita bisa gunakan lingkaran saja. 32, 32 enter. Kemudian ini titik tengahnya lingkaran ya. Berarti kita buat garis sumbu dari sini. Letakkan dulu di sini sebentar. Geser ke kiri sedikit, kemudian geser ke kanan, kemudian klik. Nah, ini garisnya sudah ketemu, lingkarannya dihapus, klik kanan, erase atau delete pada keyboard. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita lihat di sini ada diameter 25. Kita bisa minta bantuan lingkaran. Klik di sini, klik kanan, diameter 25, 25, enter. Lingkaran 25 terbentuk. Nah, kita membuat garis dari sini ke kanan, yang bawah juga. Caranya kita pakai aja copy selection, klik di sini, klik yang kedua, klik di sini, yang ketiga kliknya di sini. Nah, ini garisnya dihapus lingkarannya. Nah, kalau sudah seperti ini kan dia terhalang ya, terhalang permukaan bagian sisi depan, berarti jenis garisnya harus diganti. Maka ini kita ganti dengan putus-putus atau strip-strip ya. Caranya seperti ini. Ini kedua garis ini diklik dulu. Kemudian di sini ada by layer. By layer ini kita ganti yang cocok ya. Kita coba hidden. Nah, ternyata masih terlalu lebar. Kalau terlalu lebar seperti ini kita kecilkan saja. Masuk ke order. Di sini ada load. Di sini cari dash, cari dash. D. Nah, dash nih, dash. Kalau saya biasanya menggunakan yang 5 kali. Oke, klik lagi keduanya, kemudian kita ganti dengan dash. Nah, ini dash ya, dash 2. Nah, ternyata masih lebar. Nah, kita geser ke kiri, perhatikan sebelah kiri ini ada properties line ya. Line properties, kalau ini misalnya belum ada, klik kanan saja, kemudian di sini klik properties. Nanti di sini kotak ini akan muncul. Nah, di sini ada scale, line type scale. Nah, ini kita perkecil 0,5 misal. Nah, kita perhatikan sebelah kanan, dia sudah mulai mengecil ya, 0,5. Nah, sudah menjadi garis strip. Berikutnya yang ini sumbu. Sumbu itu kan strip titik strip ya. Nah, maka kita ganti lagi karena di sini belum ada. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan center ya di sini. Center. Nah, ternyata center pun ini masih belum kelihatan titiknya. Nah, kita ganti line type scale-nya. Kita perkecil lagi, misalnya 0,3. Nah, muncul. Kita butuhnya yang agak lebih kecil lagi, kita gunakan 0,1. Nah, sudah jadi. Nah, begitu juga dengan yang ini. Lingkaran ini kan dia harus ada garis sumbunya. Maka ini kita copy saja. Copy selection, kita klik tengahnya. Klik di sini, kemudian kita perpanjang. Klik garisnya, klik ujungnya, geser ke kanan, keluarkan ya. Yang ini juga sama, geser ke kiri, keluarkan. Kalau sudah, copy lagi, klik titik tengah, geser dulu keluar, atau mau di tempat yang sama juga boleh. Kalau saya keluarkan dulu, kemudian klik garisnya, klik kanan, rotate. Nah, klik titik tengahnya, mau berapa derajat? Kita kan mau jadikan tegak, maka kita
geser aja, maksudnya naik lurus ke atas, nanti sampai lurus. Kalau sudah lurus seperti ini tinggal klik, dia pasti gesernya 90 derajat, atau kalian ketik langsung, kita ketik langsung 90, nanti dia akan menjadi tegak. Nah ini idealnya. Nah ternyata kurang ini pandangan depan sudah jadi. Nah tapi kurang ini ya. Nah, di sini ada dua lingkaran diameter 12. Kalau kita lihat dari sisi depan, maka garis ini harus dibuat tegak. Kalau kita lihat jaraknya di sini ada 16, maka ini bisa kita minta bantuan lingkaran atau circle. Kita klik di sini, ketik 16, enter. Kemudian kita bisa minta ini kopikan garis ini ya, klik garis, copy selection, kemudian klik kuadrannya ini letakkan di titik 16 ini. Klik kanan enter, lingkarnya dihapus. Nah, berikutnya adalah karena ini kepanjangan, kita pendekkan, klik ujungnya garis, kita geser ke atas. Nah, dari sini kalau kita perhatikan di sini adalah diameternya 12, kita butuh lingkaran di sini, bantuan lingkaran. Klik di sini, klik kanan, diameter 12. Nah, caranya sama, kita buat garis lagi, klik line, klik kuadrannya ini, tarik ke bawah lurus. Yang sebelah kanan sama, klik line, klik garis di sini, geser ke bawah, klik lagi, klik kanan, enter. Lingkarannya diklik, karena kita sudah nggak pakai, kita hapus, bisa menghapus dengan klik kanan erase, atau pada keyboard tekan aja del setelah diklik ya pastinya ya. Nah kalau sudah di sini ada dua garis ini, harus kita rubah menjadi garis bayangan seperti ini atau garis hidden ya. Ini caranya sama, kita tinggal klik ini, dua-duanya, kita ganti ke sini, dash ya tadi, kita gunakan dash to, kemudian line type scale-nya kita ubah dari 1 menjadi 0,5. Kita sudah jadi seperti ini. Jadi kalau gambar ini, kalau kita lihat dari pandangan depan, maka jadinya adalah ini. Nah, sekarang ini akan kita coba tambahkan keterangan mengenai atau dimensi mengenai gambar ini, pandangan depan ini ya. Misalnya ukurannya, kita di sini ada yang namanya dimension. Dimension linear ya, klik dimension ini, tinggal klik ujungnya, klik lagi, klik satunya, kita geser. Nah, 16. Agar berbeda dengan benda yang kita gambar, maka kita rubah warnanya. Kita di sini ada cari, ada line type layer ya, dimension style ya, dimension style. Kemudian ini AM ISO ini kita modify, dari modify kita yang tadinya apa ini? Kuning ya, teksnya kuning, tetap kita buat kuning. Fill color biarkan saja, kita mulai dari line-nya yang tadinya putih kita rubah kuning biar seragam. Kemudian yang ini juga sama, extension line-nya kita berubah kuning biar beda dengan benda yang diberi keterangan. Nah, kalau sudah, kita klik lagi untuk menambahkan keterangan lainnya. Di sini ada titik sumbu, kita klik lagi satunya di sini, kita geser ke sana, ke kiri ya, jaraknya 25 sudah ada. Kemudian lagi dari ujung sini ke ini ya, ujung garis ini diklik, kita geser. Kalau sudah sesuai yang kita inginkan, diklik saja, ini 50. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, klik linear, klik bawah, kemudian ini ya, klik geser ke kanan. Ternyata tadi ukurannya ya 62. Kalau yang dari sisi atas sama, klik lagi di sini, yang kedua klik di sini, kita geser ke kanan, luruskan dengan ini, klik, jaraknya sudah 13. Kemudian yang sebelah kanan sama, diklik, ujung yang bawah diklik, geser ke kanan, 75. Berikutnya adalah untuk yang diameter ini. Kita bisa gunakan, kalau ngecek diameter berarti ini ya. Nah, ini diameter 50. Yang tengah diameter 25. Kemudian untuk jaraknya belum ada jarak ya, berarti dari sini ya. Dari sini sampai kuadran ini geser 64. Kemudian yang dari ini ke sini ini 16, 15 ya. Sebentar, saya geser sampai kuadran aja. Kemudian jaraknya yang dari ini ke sini tadi 16 harusnya.
Nah, 16. Berikutnya adalah ini yang atas ini belum. Kita coba tambahkan 16 juga. Kemudian ini agak geser ke kanan ya biar tidak nabrak ukuran yang ada di dalamnya. Nanti kita rapikan lagi karena ada yang belum tercover. Nah, ini jaraknya diameternya ini. Nah, ini kan untuk jarak antara diameter ya, berarti ini harus kita edit. Kita klik aja. Kemudian klik kanan, edit. Di sini ada edit. Nah, depannya ini kita tambahkan simbol diameter. Simbol. Nah, ini diameter. Diameter. Oke. Nah, sudah muncul simbol diameter. Kemudian kita tambahkan ukuran jarak dari atas ke bawah. Dari titik pusatnya ya. Dari sini ke sini. Jaraknya 32. Ada yang belum yaitu dari sumbu sampai ke sisi paling kanan bawah ini. Nah, dari sini ke sini jaraknya tadi kalau tidak salah 56 dan 56 sudah. Nah, ini salah satu cara menggambar menggunakan AutoCAD. Nah, silahkan coba praktekkan di rumah dengan gambar yang sama. Cari aja ini ya, MS Root Bracket di internet. Nanti kalau sudah ketemu, coba praktekkan membuat gambar ini. Nah, sekian dulu dari saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mungkin kalian di rumah sudah punya programnya, cara menggunakannya kok agak bingung. Nah, ini salah satu contoh untuk belajar. Saya kira dari saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.